Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dukcapil, kita bertemu kembali bersama saya Ning Eva di program podcast Sedep seputar dialog administrasi kependudukan Suarga Loka Surabaya. Sobat Dukcapil, saat ini saya sedang ada di alun-alun Surabaya. Di sini suasananya sangat meriah, sangat heboh karena sedang ada lontong kupang. Tapi ini bukan nama makanan sobat, melainkan layanan integrasi dari Pengadilan Agama, KUA, dan Dispenduk Capil Kota Surabaya. Sobat, kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, narasumber kami, yaitu Ibu Ketua TPPKK Kota Surabaya, Ibu Rini Indriani Eri Cahyadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu juga telah hadir Bapak Ketua Pengadilan Agama, Bapak Samarul Falah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kita biasa panggil Pak Arul ya Pak. Ya. Biar lebih mudah lagi. Sobat Dukcapil, bersama beliau kita akan berbincang lebih jauh lagi tentang lontong kupang. Baik, untuk pertanyaan pertama mungkin saya ke Pak Arul dulu ya, Ibu izin. Pak Arul, sekiranya banyak beberapa Sobat Dukcapil yang masih belum mengenal apa itu program lontong kupang, Pak. Bisa dijelaskan kembali, Pak, apa itu lontong kupang? Perlu kami jelaskan dan kami tegaskan kembali. Jadi layanan terintegrasi antara Pengadilan Agama, kemudian dengan Wali Kota, sama Kementerian Agama. Nah, ini adalah kita membentuk layanan terintegrasi, kita kasih nama lontong kupang. Jadi perlu diingat, lontong kupang ini adalah sebuah nama yang ada di dalamnya beberapa menu. Satu di antaranya adalah yang kita laksanakan pada siang ini, yaitu pelayanan kita tentang sidang isbat terpadu. Ini adalah salah satu menu. Salah satu menu. Jadi menunya lontong kupang itu banyak. Oh, banyak. Walaupun orang Surabaya ngarang lontong kupang ya sebenarnya hanya satu menu kan. Yeah. Tapi lontong kupang layan ini adalah menunya banyak. Ada sekitar 14 menu. Oh. Nah, satu di antaranya adalah pelayanan sidang terpadu isbat nikah. Okay. Adalah Pengadilan Agama, Kemenang, Kota. Apa isbat nikah ini problemnya adalah bagi para penduduk yang belum nikah tercatat menurut negara. Nah inilah kita sadarkan bahwasanya untuk melindungi hak-hak warganya ini tertib administrasi dalam rangka memberikan apapun mungkin dari pemerintahan kita ini biar itu adalah semuanya harus tertib administrasi dulu. Nah, dengan inilah isbat nikah Pengadilan Agama nanti adalah mengeluarkan penetapan bahwasanya ini adalah pasangan suami istri sah, digedok oleh Pengadilan Agama. Kemudian tugasnya KUA mengeluarkan akta nikah bahwasanya telah terjadi pernikahan sebagaimana yang ada di dalam putusan Pengadilan Agama. Walaupun bentuknya adalah putusan di Pengadilan Agama itu ada dua, dan ini ada ya putusan dalam arti adalah penetapan. Jadi setelah itu ada kawan dan di situ baru yang ketiga tugasnya Dinas Kependudukan Dukcapil adalah setelah ada tercatat nikah dari yang sebelumnya ini belum tercatat, sekarang jadi tercatat. Kemudian di situ apabila perubahan status itu juga langsung berubah. Kalau termasuk kakaknya juga menjadi satu, bagi pasangan yang sudah punya anak, kita terbitkan dari ini adalah langsung akta kelahiran daripada anak tersebut. Sehingga sekali kita melaksanakan, istilah kami adalah one day service. Satu hari ini ada mengeluarkan tiga daripada produk yang ada. Keren banget Sobat Dukcapil, makanya segera saja disosialisasikan juga ya, karena manfaatnya sangat besar sekali buat warga. Bapak bisa diceritakan Pak perbedaan signifikan kemudahan yang dirasakan oleh warga setelah adanya lontong kupang ini Pak? One gate system tadi ya Pak ya? Jadi yang paling sangat menonjol ini, ya, saya akan bukan ya. Yeah. Jadi saya ini awalnya ini, karena
waktu itu kalau nggak salah ketemu Pak Wali, saya melihat punya Pak Wali baru mungkin 2 bulan dilantik. Saya menawarkan Pak Wali, sebesar kota Surabaya seperti ini, mosok dengan tertib pendudukan ini ada yang berkaitan dengan pengadilan agama. Ayo coba kita kolaborasi lah. Kami dari wali kota kemudian Kemenang. Selama ini yang saya dengar, ini ada kendala. Ya mohon maaf ya, dari yang dulu lah. Nah, saya nggak menunjuk. Nah, ada kendala nggak bisa melakukan seperti ini. Ayo Pak Wali. Oke Pak, siap. Hari Jumat saya ngomong dengan Pak Wali. Pak Wali langsung merespon. Hari Seninnya itu mengumpulkan. Nah, saya makanya luar biasa. Sehingga saat disitulah saya bilang dengan staf-staf kami, ini Pak Wali yang baru ini tampaknya hampir sama dengan adrenalin saya yang tiada hari tanpa perubahan ini. Wah. Alhamdulillah saat itu. Bahkan waktu launching seperti ini ya. Waktu itu kalau salah Bapak asisten bilang, Pak kapan dilaksanakan ini? Pak kalau saya hari ini ngajak kita launching, saya siap. Hari ini tak ngajakkan dirjen, saya siap. Luar biasa. Keren sekali Bapak. Luar biasa. Makanya saya juga luar biasa Pak Wali karena kebetulan sama dengan saya. Ayo Pak Wali, kita benar seperti itu. Alhamdulillah. Saat itu kan langsung launching 3 aplikasi ya. Oh gitu Pak. Pondok Kupang, Aco Eri dan kemudian Sidak Pasukan. Oh Sidak Pasukan. Sidak Pasukan. Nah, 3 inilah kita launching bersama yang alhamdulillah bentuk ini yang nyata ini adalah kita testimoni dari peserta ya. Pak, alhamdulillah saya sudah bertahun-tahun nikah, tidak punya alhamdulillah. Sekarang di sini berkahnya. Jadi itu testimoni daripada masyarakat memang merasakan begitu datang ke sini di lokasi, kalau yang kemarin di Hotel Empire langsung keluar semuanya hari ini. Ini yang membedakan dengan karena apa? Kalau tidak terpadu seperti ini, mereka harus datang ke pengadilan, urusannya satu-satu, harus nunggu berapa nih seperti ini. Nah inilah yang membedakan dengan biasa. Keren. Program ini ternyata sangat bermanfaat dan membantu ya Pak ya. Yang mana semula warga itu harus berpindah-pindah melewati 3 pintu, 3 instansi, sekarang cukup 1. Sekali di sini sudah selesai penetapan buku nikah dan administrasi kependudukan sudah didapat. Kita sudah mulai dari juga loh dari provinsi ya. Oh iya kemarin GK Publik. Luar biasa. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya ke Ibu kita, Ibu Surabaya. Kita tanya, Ibu selaku Ketua TPPKK Kota Surabaya, kira-kira ada rencana kerja memberikan penyuluhan tidak Bu ke warga terkait pentingnya kependudukan ini? Bukan rencana ya, sudah dilakukan. Oh sudah dilakukan. Jadi, kemarin kita bekerja sama PKK dengan Dispenduk, ada Cak dan Ningminduk Pak. Artinya mereka ini mempunyai tugas bagaimana door to door ke rumah warga bagi mereka-mereka yang belum tertib administrasi. Karena di bawah banyak sekali yang belum punya kakak, sehingga anaknya nggak punya akte kelahiran. Kalau nggak punya akte kelahiran, dia nggak bisa ngurus BPJS, dia nggak bisa sekolah. Mungkin saat anaknya masih kecil nggak terlalu berpengaruh ya, nggak punya akte. Tapi kan ketika anak sudah mulai sekolah, itu pasti diminta akte kelahiran dan lain-lain. Jadi dengan kerjasama dengan Dispenduk, PKK melalui Cek dan Minggu itu kita jalan bareng door to door. Jadi mereka fungsinya adalah untuk mengajak warga, tetapi tetap nanti kalau misalnya mereka mau ngurus, mereka bantu di kelurahan. Jadi porsinya dan induk ini adalah mengajak warga untuk tertib administrasi. Ternyata sudah punya tools ya Bu ya, sudah punya Cak Minduk ternyata di bawah. Karena banyak ketika kami turun banyak yang belum punya administrasi, sehingga kita diskusi dengan Pak Agus selaku Kadis Dispenduk. Ayo kita bikin apa, dan muncullah Cak dan Minduk ini. Alhamdulillah luar biasa sekali, memudahkan ya Ibu ya dalam menelusuri warga-warga tadi. Bagaimana tanggapan Ibu tentang program kita ini Bu, program Lontong Kupang ini Bu terhadap warga? Luar biasa, saya matur nuwun atas sinergi kolaborasi yang keren banget. Saya bilang keren dan penuh berkah Pak. Amin. Betul sekali ketika dibilang bahwa warga senang sekali, alhamdulillah. Jadi saya lihat ada 40 tahun menikah, 22 tahun menikah, mereka tidak punya buku nikah. Itu hal yang luar biasa. Jadi saya berharap bahwa ini bisa lanjut program ini, karena masih banyak di luar sana yang
yaitu masih banyak yang belum tertib administrasi, mereka menikah secara siri, dan tentunya berpengaruh kepada anak-anaknya. Ini ada hubungannya juga nanti dengan stunting, dengan pemberdayaan perempuan, anak, itu nyambung semuanya, sehingga nggak bisa kita petakan satu-satu gini. Jadi kalau ini sinergi barengan, insya Allah semua permasalahan yang ada di Surabaya bisa terselesaikan. Insya Allah, amin ya Ibu. Amin. Menurut pengamatan Ibu selama ini, kira-kira masih banyak nggak Bu warga yang statusnya hanya menikah siri, Bu? Banyak. Jadi sempat tadi saya diskusi dengan Pak Arul bahwa ada beberapa kasus spesial. Jadi misalnya ada kemarin tuh ada kasus ODGJ. Jadi dia itu menikah dengan suami pertama. Contohnya suami pertama ini hilang entah kemana. Kemudian dia menikah lagi dengan suami kedua secara siri. Sedangkan anaknya dia hamil anak keempat. Nah, ketika hamil anak keempat ini karena dia berisiko, kita kan harus memberikan bantuan. Ini agak susah ketika dia tidak punya surat nikah, otomatis dia tidak punya kakak, atau sudah pisah kakak, tidak anak-anaknya nanti akte kelahiran dan lain-lain. Nah, ini pasti kami nggak bisa jalan sendiri tanpa bantuan dari PN, ya. Sehingga karena bapaknya nggak jelas nih kemana, kan harus ada surat cerai dulu ya Pak. Nah, itu salah satu kasus. Jadi akhirnya kita kan harus berkolaborasi, nggak bisa jalan sendiri. Harus berkolaborasi dengan pengadilan, harus berkolaborasi dengan Kemenak dan Dispenduk. Nah, ini salah satu temuan kita di lapangan yang memang nggak bisa kita selesaikan sendiri gitu. Nggak bisa ujuk-ujuk kita ngurus surat nikah, enggak. Karena tidak semua pernikahan siri itu tidak ada masalah ya. Ada yang memang tidak punya biaya untuk menikah ya Pak, tapi ada juga yang memang kasusnya di sebelumnya itu ada kasus yang memang tidak bisa diselesaikan sehingga mereka menikah secara siri. Jadi memang harus melibatkan instansi ini tadi ya Pak ya. Diselesaikan dulu solusi yang pertama, baru bisa dilanjutkan solusi yang kedua. Kita begitu ya Pak ya. Luar biasa Pak Arul. Kita bertahan di Surabaya kan kita selesaikan. Insya Allah Pak, kita doakan bersama supaya tetap bertahan. PR-nya masih banyak Pak. Iya betul. Kalau tidak disupport Pak Arulnya tidak energik seperti gini, nggak bisa ini. Istilah sekarang itu nggak bisa jalan gitu. Satu frekuensi ya istilah sekarang itu. Betul banget ya. Betul. Harapan Ibu terhadap Lontong Kupang ini ke depannya itu tadi ya Bu ya. Harapannya ya pasti mudah-mudahan ini bisa bertambah baik ke depannya. Mungkin kayak si Malakama ya Pak. Artinya gini, Lontong Kupang ini kalau berhasil, artinya semakin banyak yang kita atasi, berarti di Surabaya masih banyak PR yang harus kita atasi. Tapi kalau misalnya Lontong Kupang ini sudah tidak ada, artinya tidak ada yang dinikahkan lagi secara siri, berarti kan sudah beres gitu ya. Artinya tertib. Di Surabaya semua sudah tertib, tidak ada permasalahan. Itu si Malakama. Tapi saya sangat mengapresiasi kerjasama ini. Mungkin kedepannya ada kerjasama lain lagi yang bisa kita lakukan karena problema di Surabaya cukup banyak Pak, sehingga mungkin kita bisa sinergikan dari penanganan stunting, karena ini kan termasuk salah satu pemberdayaan perempuan ya, perlindungan perempuan dan anak. Karena rata-rata perempuan itu yang menjadi korban, menjadi orang yang yang paling disakiti atau paling dirugikan. Paling dirugikan. Karena apa? Yang hamil perempuan. Kemudian biasanya perempuan ini dinikahkan oleh laki-laki yang sudah berstatus suami, sehingga pasti yang dikorbankan perempuan. Yang lebih dirugikan ada perempuan. Jadi ini harus kita kuatkan nih, perempuan jangan mau nih dibohongin gitu ya. Begitu ya Bu. Harus kuat. Jadi ya ini mudah-mudahan nanti sinergi selanjutnya ada lagi ya Pak, selain Lontong Kupang nanti apa lagi nih kita bersinergi lain lagi. Betul, tapi mudah-mudahan Lontong Kupang ini sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat membantu warga Surabaya. Alhamdulillah banget, alhamdulillah. Bapak, pertanyaan terakhir nih terkait harapan Ibu untuk inovasi berikutnya. Ini tahun 2002 sudah habis kan Pak? Untuk tahun 2023 kira-kira ada inovasi apa lagi Pak? Idenya banyak loh. Yang kolaborasi lagi dengan Pemkot Surabaya Bapak. Kira-kira apa nih Pak? Jadi saya mengawali itu tadi dengan Bu Wali. Termasuk mungkin statement saya Bu Wali juga tertarik ya. Tadi kan isbat nikah itu. Laki-laki itu ataupun siapa saja lah, orang nikah itu harus
Oh iya. Tapi jangan seneng nikah, Oh, bahaya. enggak. Kalau seneng nikah itu bahaya. Oh Saya gitu Pak. setuju Ya, banget ya, boleh sebagai kan? seorang Nah. perempuan. Artinya apa? Saya sepakat dan kebetulan waktu saya muda ini Iya. bolehlah tahun 90-an ini saya sering dikatakan termasuk waktu dulu zaman dikatakan sebagai pakar gender lah karena Oh. diantaranya saya termasuk juga berani membongkar penafsiran ayat Al-Quran itu yang tidak sesuai dengan perbiakan pada gender. Bahkan kita uraikan itu. Apa yang disampaikan Bu Wali, kami ini ada tuntutan dari Mahkamah Agung dan ini dalam pimpinan kami. Perma nomor 3 tahun 2017, para hakim, siapapun hakim harus berpihak kepada perempuan dan anak. Oh. Perempuan dan anak. Iya. Sehingga apa? Kami ini dituntut, para hakim kami ini, dan saya juga punya cara sendiri. Setiap bulan para hakim kami harus melaporkan pada kami mana yang orang perempuan diceraikan, hanya yang tidak diperhatikan oleh hakim kami. Catatan dari saya. Oh begitu ya Pak. Kenapa? Akibat daripada perceraiannya, pasti kalau memang istri menjadi menderita, Iya. timbulnya kemiskinan, Anak-anak anak putus sekolah. Betul. Iya betul Pak. Nah, ini. Satu sisi kami punya data seperti ini. Ya, saat ini belum kita kelola dengan baik. Maka tadi awal dengan Bu Wali, namanya Bu Wali juga dahulu nanti kita Kolaborasi lagi. Iya, kolaborasikan. Iya. Termasuk nanti dengan bagaimana kita advokasi dengan cantik-cantik itu Iya, ya. calon Biar pengantin ya. orang yang Wow. nikah itu belum punya kualitas yang sudah siap, punya secara psikis juga Betul. hebat dan seperti ini. Nah, tadi mudah-mudahan nanti kita Ya. Amin. wujud ya. Siap. Alhamdulillah. Harus terwujud ya. Harus wujud ya. Jadi sudah ada ini Pak ya. Saya tadi request, Bu Wali kita kan bertetangga. Ada kalau Iya. pulang dengan tengok saya ditengoknya Iya. gimana. Siap. Oh. Saya adalah selalu open dengan apalagi demi untuk melayani arek-arek Surabaya ya. Iya. Saya kan anak saya juga orang Surabaya. Iya. Istri saya orang Surabaya. Hmm. Saya pun juga takluk dengan orang Surabaya. Karena yang bisa menaklukkan saya ternyata arek Surabaya. Kalau Betul, mungkin Pak. saya nggak ditaklukkan oleh arek Surabaya, mungkin saya nggak jadi seperti ini. Oh, alhamdulillah Bapak Luar ditaklukkan. biasa. Wah. Jadi Ning Surabaya taklukkan saya luar biasa. Tepuk tangan untuk Ning. Ya. Jadi ini keuntungan kita ya. Jadi itulah diantaranya pengembangan tadi ada saya sampaikan bagaimana Lontong Kupang andaikan ini. Tadi saya katakan ini adalah salah satu menu daripada Lontong Kupang. Lontong Kupang. Mungkin kalau katakanlah ya nggak mungkin lah sampai nggak ada lagi sidang isbat nggak ada. Katakanlah sudah selesai masalahnya ini. Nah, Habis. masih ada PR. Apa Ada itu, masih ada PR di menu kita Lontong Kupang itu. Ada bagaimana anak yang tidak jelas ini ada itu ada asal usul anak. Isbat asal usul anak. Ya. Nah, nanti bisa kita advokasi bagaimana anak yang tidak jelas seperti ini. Nah, saat ini kan harus dia ngurus sendiri seperti ini. Betul. Nah, kita bagaimana ngurus anak seperti ini. Iya. Kedua, ya ini sebagai data yang real 2021 orang mengajukan perwalian itu hampir sekitar 600. Banyak ya Pak? Jadi saya tanda tanya, kenapa kok banyak perkara dengan perwalian? Ternyata akibat pandemi kemarin, banyak orang tua yang meninggal. Oh iya Pak. Mereka pas Betul pasien betul. kecil ini Ibu. Nah, ini butuh lindungi. Iya. Karena kami melihat, saat ini melihat ya, tidak ada yang peduli. Bagaimana anak-anak kecil yang mungkin ditunjuk wali seperti ini, kemudian wali ini adalah menyalahgunakan daripada Iya, harta betul. benda yang seperti Iya ini. betul betul. Kan ya biasa kata Bu Wali, wong lanang itu biasanya kalau memang jadi duda sebentar itu dia bingung. Iya. Nah, bingung gitu ya. Beda kalau orang perempuan walaupun sabar masih Iya, dia iya. Iya. Nah ini kami ini memandang ini siapa ya, nggak ada yang peduli seperti ini ya. Bagaimana kalau wali nanti ini menyalahgunakan harta ini kemana? Satu sisi kami hanya punya hak menetapkan bahwanya si A ini adalah sebagai walinya ini, hanya punya itu untuk mengawasi gimana. Nah inilah saya mendengar seperti ini menurut peraturan undang-undang yang punya otoritas mengawasi
bagaimana orang tua yang wali yang menyalahgunakan harta benda daripada anak. Apalagi ternaruh sekarang ini ya, era sekarang. Anak-anak kecil kan sudah punya harta banyak ya. Iya, Pak. Nah, seperti kayak Farel itu yang Iya. Nah, Oh, gitu ya, Pak ya. itu kan punya hak dia kan. Siapa yang melindungi seperti itu? Iya, Bagaimana kalau orang tua menyalahgunakan? Satu sisi adalah punya harta dia. Iya. betul, Pak. Banyak lah, ada yang dapat dai kecil atau mungkin yang ikut di farm. Iya, Anak-anak lomba itu ya, Pak ya. Nah, itu tidak ada. Nah, makanya pengembangannya ke depannya karena di menu lontong kupang ada seperti ini. Ya nanti bisa kita fokuskan di sana. Baik, Untuk saat ini kita fokus yang ini bagaimana biar untuk yang tidak tercatat semua tercatat. Iya. Nanti step by step mana kita fokus. Walaupun tidak berarti ya menu yang ada ini tetap jalan semuanya, cuma kita ada skala prioritas. Betul. Nah, ya gitu Bu ya. Nah, maka termasuk tadi yang saya ngobrol ini kalau Bu Wali harus jalan seperti ini nanti masuk harus cantik masalah yang ini. Saya siap. Setuju ya, Pak ya. Siap. Itu Jadi- karena kita nggak bisa jalan sendiri Iya, ya, kalau ada betul. kolaborasi. Betul. Itu jadi nggak usah khawatir kita ya tadi dengan catatan saya sebenarnya bulan ini saya sudah pindah di Bali, Aduh. Loh, bener, Pak. tapi masih ditahan oleh Alhamdulillah masih ada yang menahan ya, Pak. Jadi Semoga masih di sini dulu. Kayak sebelum beliau ini kita Ya, udah diselesaikan dulu. silakan ya. Ya, siap. Kita doakan semoga Pak Arul masih tetap di sini dulu. Rupanya sudah ada angin segar buat kita. Kira-kira tahun depan masih sudah ada ancang-ancang inovasi terbaru yang akan membantu warga Surabaya. Oke, terima kasih Ibu Rini, Bapak Arul. Rupanya banyak sekali informasi yang kita peroleh yang akan membangunkan warga Surabaya kesadaran akan Adminduk. Oke. Harapannya terhadap Baik. Jadi kepada seluruh warga Surabaya, khususnya para perempuan di kota Surabaya, hati-hati ya, karena pernikahan itu tidak untuk jenjang yang panjang sekali, sehingga hati-hati dalam memilih pasangan, karena selama ini perempuan yang banyak sekali dirugikan. Jadi kalau memilih pasangan dilihat dulu sudah menikah apa belum, apa single, apa banyak pertimbangan harus dilakukan. Begitu juga dengan ketika anak-anak kita mau menikah, dilihat dulu pasangannya siapa, karena ini seumur hidup. Harapan pasti pernikahan seumur hidup. Jadi saya berharap bahwa tidak ada lagi pernikahan siri yang terjadi di kota Surabaya. Saya sangat apresiasi kepada Dispenduk, kepada Pengadilan Agama, Kemenang yang sudah berkolaborasi luar biasa sehingga tercipta lontong balap ini. Mudah-mudahan ke depan semua sudah akan sadar ya akan administrasi itu sangat-sangat penting. Jadi mudah-mudahan semua keluarga yang ada di kota Surabaya jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah Amin. tanpa halangan apapun Amin, dan amin. semua mempunyai legalitas yang kuat, baik surat nikah, akte kelahiran, KSK, semua warga Surabaya punya. Karena itu sangat-sangat membantu sekali, Baik. sangat-sangat bermanfaat sekali suatu saat nanti. Mungkin anak-anak yang masih kecil mungkin nggak terlalu berefek ya. Masalah, ya, Ketika mereka udah sekolah, dia mau nikah, dia mau kuliah, mau kerja, itu pasti administrasi tersebut pasti dibutuhkan. Ini tuh. Oke, monggo Bapak mungkin ada statement closing-nya. Jadi bagi saya statement closing-nya dengan adanya kolaborasi dari pemerintah Kota Surabaya, Kemenang ini, saya mengharapkan masyarakat ini yang pemberian layanan kepada masyarakat, tolong dimanfaatkan yang seluas-luasnya. Karena apa? Bagaimana rugi kalau kita nggak menggunakan ini? Betul. Kan gini, karena sudah diberikan ini dengan seperti ini. Jadi dengan adanya menggunakan secara maksimal layanan yang kita tawarkan pada masyarakat untuk kemudahan dan kecepatan ini, monggo masyarakat sebaik-baiknya dimanfaatkan. Oke. Sebagai terakhir mungkin saya akan memberikan pantun ya. Monggo, Nah, luar biasa. hari ini hari Kamis. Cakep. Terus harus bangga menjadi suami membelikan baju gamis. Ya, Cakep. Lanjut Pak. Makan bakwan dengan malam-malam sendirian. Cakep. Sambil cuci mata kita datang ke balai kota. Oke, Cakep. cakep. Keren.
Apa nih lho? Oh belum ya? Bapak. Apa lagi Pak? Ibu Rini, istri wali kota Surabaya. Ah, cakep. Sangat luar biasa, begitu Yunamaisna. Luar biasa. Saya bangga warga peradilan agama bisa berkolaborasi dengan Rini. kota Surabaya. Keren. Amin. Ini contoh suami yang luar biasa loh ya. Setuju Ibu. Contoh suami yang luar biasa. Suami yang luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Arul, Ibu Rini atas kesempatan berbincang di sini. Senang sekali banyak informasi yang kita bagikan untuk Sobat Dukcapil. Sobat Dukcapil, mungkin masih ada di sekitar kita warga atau teman atau saudara yang masih perkawinannya siri, jadi bisa disosialisasikan atau diajak untuk ikut program Lontong Kupang. Caranya cukup mudah, datang mendaftar di kelurahan setempat. Hanya itu saja. Demikian saya Neng Eva mengucapkan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi di episode sedep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.